memiliki satu multitasking yang nantinya di dunia bekerja mereka itu sangat dibutuhkan terkait dengan inovasi, kemampuan inovasi dari masing-masing individu. Mohon maaf Pak Johan, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ini ada challenge memang terkait dengan karakter milenial. Mohon maaf, ini bukan untuk menunjukkan kondisi yang ada, tapi ini ada real. Low loyalty itu terjadi di perusahaan. Kemudian ini menyebabkan konflik dari kondisi freedom of speech generasi milenial yang kadang menyebabkan benturan antara generasi milenial dengan senior pekerja yang sudah duluan ada di kantor maupun di atas kapal. Ini diperlukan karena di kapal sendiri ataupun di ilmu manajemen, man adalah nomor 1 dari 7M yang ada. Baru menyusul M lainnya. Di mana di atas kapal itu sendiri juga, dari 4 pilar IMO, semuanya lebih mengetengahkan terkait dengan man. Semua terkait dengan manusia. Terkait dengan man itu sendiri. Di mana tadi disebutkan oleh Pak Gatot, untuk perekrutan, kalau kami penekanan ada 2 kondisi atau 2 poin. Yang pertama adalah dibutuhkannya crew qualification requirement. Di sini sangat penting karena dari prinsipal atau ship owner itu akan memberikan kualifikasi yang diperlukan untuk penempatan kru atau pelaut di atas kapal mereka berdasarkan tipe kapal yang ada. Kemudian yang kedua adalah CRP, ini crew replacement plan yang akan dikerjakan oleh crewing atau divisi crewing di perusahaan pelayaran. Ini adalah sampel untuk crew replacement plan. Ini dari masing-masing jabatan dan masing-masing kru. Ini sudah dibuatkan per tahun. Ini bahkan ini sudah 3 tahun. Dari masing-masing kru akan bisa melihat mereka bergerak naik dan turun dan berapa lama akan di atas kapal, kemudian akan berapa lama di rumah. Terkait dengan kru qualification requirement yang ada, ini sudah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hanya mungkin ini adalah sampel yang ada untuk deck officer dan engine officer. Hanya mungkin yang perlu adalah merangkul industri, di mana ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan industri. Seperti contohnya di sini kebetulan adalah crew qualification requirement untuk kapal LNG. Ini ada LNG SIGTO, standar cost, dan ada lainnya untuk ship handling simulator, twin ship ini lebih spesifik. Yang itu diperlukan komunikasi lebih intens antara industri dan pihak pendidikan atau diklat. Kami coba sampaikan juga sebagai sampel, ini adalah akademi lain di luar Indonesia, untuk mata kuliah yang ada di ANT 3, di situ mereka waktu pendidikan hampir sama dengan kita, 2 tahun presi, ini ada di asrama, 1 tahun on board, dan 4 atau 5 bulan diklat dan oral exam. Ini dilakukan mereka kembali ke darat. Itu 1 semester sama dengan kita 6 bulan, itu di 1 semester, tiap semester itu 2 kali, ada UTS, dan 1 kali semester exam. Kalau melihat dari mata kuliah yang ada di semester, ini memang secara konvensional sama dengan apa yang dilakukan oleh kita di Klub Perhubungan Laut. Hanya beberapa tambahan mereka memasukkan unsur soft skill di tiap-tiap semester, seperti di sini ada di semester pertama bahasa Melayu, kemudian semester kedua ada professional etik, di semester 3 tidak ada karena mereka melaksanakan project paper, kemudian di semester 4 ada leadership.
Ini course outline dari masing-masing semester itu 319 jam setiap semester. Ini adalah pembobotan. Yang menarik dari mereka learning object, pembelajaran mereka masih menekankan juga terkait dengan soft skill. Ini contoh yang baik karena ada attitude, ada cross cultural communication yang sangat diperlukan di atas kapal, terutama kru yang akan join dengan orang asing. Kemudian ada leadership dan team working. Kemudian di sini ada decision making dan situational awareness. Ini juga sangat penting, terutama untuk deck officer, apalagi di level master, untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat pada saat bernavigasi. Ini adalah sampel dari lecturer dan instruktur yang ada di sana. Mereka rata-rata adalah sertifikasi MBA. Ini sebenarnya sudah dilakukan langsung oleh Jack Ma dan terbukti soft skill. Mohon maaf Pak, waktunya 2 menit lagi. Baik, dan kita akan care satu sama lain. Karena kalau bicara edukasi, ujungnya adalah tidak hanya mendapatkan skill, tapi adalah karakter. Tadi Pak Gatot sudah sebutkan di sana. Bagus sekali Pak Gatot. Presiden Jokowi pada saat pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Universitas 11 Maret Surakarta, itu ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan talenta yang belum tentu sesuai dengan pilihan program studi atau jurusan maupun fakultas. Karena kita ingat pilihan studi, jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa pada saat kuliah. Seorang mahasiswa, ini yang poin kedua, seorang mahasiswa tidak perlu pindah program studi jurusan dan fakultas, tapi diberi mereka kesempatan untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Perbanyak mata kuliah pilihan di dalam maupun di luar kampus. Poin yang ketiga, berikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar kepada siapa saja, kepada praktisi, tadi merangkul praktisi atau industri, merangkul industri. Karena sebagian besar nanti akan menjadi praktisi. Itulah esensi Merdeka Belajar, di mana mahasiswa merdeka untuk belajar, dan kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi. Ini adalah ujung dari kampus Merdeka. Mudah-mudahan ini bisa juga dilakukan untuk sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, sehingga bisa melakukan cross knowledge mungkin ya nantinya dengan universitas lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Demikian dari saya, Bu Vivi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Johan untuk presentasinya mengenai kebutuhan kompetensi awak kapal di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Pada sesi diskusi yang pertama akan membahas mengenai tata kelola penyiapan, perekrutan, dan juga penempatan awak kapal. Saya ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Di sini sudah ada Bapak Bobi yang raise hand. Saya persilakan kepada Bapak Bobi untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Halo Pak. Ya, terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya. Sebenarnya saya cuma lebih kepada mengembalikan fokus kita, karena terkait SDM pelaut ini tentunya sudah ada yang mengatur dari zaman dahulu kala ya.
Dan bahkan kita ingat pengalaman di STCW 95, kita berusaha mengejar whitelist yang dengan berdarah-darah, kalau ingat saya dulu, ya. Dan terakhir 2018 ada dari EMSA, European Maritime Safety Agency, yang juga melakukan audit. Jadi saya mohon kepada Litbang Perhubungan IPSDM ya, maaf, pengembangan SDM, pusat pengembangan SDM pelaut Pak Sahat, untuk fokus kepada kualitas dari kompetensi pelaut kita, karena itu tetap menjadi ukuran bagaimana kita bisa di-recognize sertifikat kita untuk negara lain. Jadi itu yang lebih penting daripada untuk katakanlah, untuk saya yakin memang teknologi akan berkembang, tetapi tetap keberadaan manusia pasti akan dibutuhkan, karena tidak mungkin dia robot berjalan sendiri. Bayangkan kapal krus yang segitu panjangnya untuk katakan dioperasi secara jarak jauh itu, ya nanti saya nggak tahu, mungkin teknologinya akan ada. Tapi kembali lagi, manusia merupakan yang utama. Yang kedua, saya terkait dengan tadi dibahas juga dari SIMA ya, terkait dari penempatan itu. Saya juga mendengar ada pelaut-pelaut yang disalurkan, tetapi ternyata memang disalurkan oleh badan-badan yang tidak resmi dan perhatian pemerintah itu bisa menjadi pelaut yang tidak berkompeten dan bahkan bisa merugikan nama negara. Dan yang terakhir terkait dengan sekolah yang ada di Indonesia ini, tentunya program yang hampir mirip, mungkin perlu ada dilakukan pembagian-pembagian sehingga ada kekhususan, karena setahu saya seperti misalnya BP3IP yang di peningkatan perijazah ya. Itu mungkin yang beberapa yang saya perlu sampaikan, dan saya juga memperkenalkan diri saya sebagai ketua ISMA yang sementara tentunya, karena ini baru terbentuk. Dan tadi ada mengoreksi sedikit dari pernyataan SIMA bahwa penempatan atau rekrut daripada awak kapal yang dikelola oleh safety management tentunya tidak perlu bekerja sama dengan SIMA. Mungkin sedikit saja dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi untuk tanggapannya. Saya mengundang Pak Gatot untuk memberikan tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Bobi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Kapten Bobi untuk masukannya. Tadi kalau suaranya agak putus-putus tadi, cuma saya poinnya tadi yang untuk penempatan ABK yang oleh perusahaan yang tidak bersertifikat ya. Tadi memang sepakat kalau di sini sebenarnya tata kelola periklanan dan penempatan kapal sudah diatur dan sangat bagus lewat SIUPAK tadi. Memang pada prakteknya banyak pelaut-pelaut yang juga bekerja di perusahaan yang non SIUPAK ya, dan kita sendiri nggak bisa kontrol. Kadang yang itulah yang kadang di luar yang sering menjadi permasalahan, yang itu makanya masih tidak punya izin. Jadi kalau mohon kalau bisa dibantu ditertibkan juga, karena ini kalau kita bicara tata kelola sebagus apapun, tapi kalau masih ada peluang itu juga akan jadi kurang baik. Kemudian yang kedua, memang kejadian betul, maksudnya dari manning agent ya, karena kan saya juga mensuplai kru itu lewat ship manager. Jadi ship manager yang dari luar memang membuat kontrak kerja dengan manning agent, bukan dengan CIMA-nya ya, tapi dengan manning agent itu sendiri. Makanya kontaknya itu, karena itulah tadi yang saya bilang sebaran daripada pemegang SIUPAK itu ada nempel juga di ship manager tadi, karena dia bekerja sama dengan perusahaan pemegang SIUPAK. Jadi saya ulangi, bukan sama CIMA tapi pemegang SIUPAK ya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Saya juga ingin mengundang Bapak Kapten Sahatua untuk memberikan tanggapannya Pak terkait pembentukan sekolah-sekolah untuk memberikan kesebagian besar dari yang disampaikan oleh Pak Bobi, banyak sekolah memberikan jenis kompetensi yang sama. Kalau bagaimana menurut Bapak Sahatua terkait tanggapan dari Pak Bobi sebelumnya? Ya, terima kasih pertama-tama kepada Kapten Karma Mahdir, dan masukan ini juga sudah kita bahas ya di dalam forum sebelumnya juga. Pada kesempatan ini memang di forum Litbang ini apa yang disampaikan oleh Pak Bobi itu sebaiknya memang masuk di dalam konsideran untuk
juga memperkaya laporan pendahuluan dari Litbang. Nah, saya melihat juga adalah hal yang sama. Saya kira ini merupakan sesuatu yang memang harus kita evaluasi terus-menerus. Tadi sudah saya sampaikan misalnya ketika sekolah itu harus berkonsentrasi untuk katakan sekolah tinggi ilmu pelayaran memenuhi kebutuhan yang bukan lagi untuk kapal, tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 bahwa SDM kita itu memang SDM yang untuk Kementerian Perhubungan, tidak untuk operator, sehingga ini merupakan pengayaan. Nah, kalau seandainya kita memang nantinya melihat yang evaluasi kita lakukan setiap tahun ya, ternyata ada sekolah-sekolah yang memang kapasitas, katakan dosennya itu akan dikonsentrasikan untuk kebutuhan selain dari pemerintah yang sekarang misalnya pendidikan, ikatan dinas, juga kemudian mengembangkan untuk kegiatan yang lebih tinggi, jenjang pendidikannya misalnya S2, sehingga mengganggu kegiatan yang misalnya untuk kegiatan peningkatan dan penyegaran, maka kita juga bisa melakukan review. Saya kira itu masukan yang bisa kita terima dan kita lakukan memang itu di setiap tahunnya. Itu mungkin. Terima kasih Bapak Salatua. Di sini sebenarnya sudah banyak juga perwakilan dari Poltekpel maupun sekolah lainnya. Saya ingin mengundang Bapak dan Ibu yang lain untuk memberikan tanggapannya. Mungkin Bapak Wegi Pratama, Pak. Oh, ya di sini sudah ada Bapak dari Bapak Reinhard Tobing. Saya persilakan kepada Pak Reinhard Tobing. Mbak, maaf tadi belum terbuka. Saya waktu. Oh, maaf. Ya, maaf Pak. Ya, silakan ya, Pak Wegi. Sesuai dengan undangan yang terima dari baik dari Kapten Salatua dari Pak Wase, ada beberapa hal memang yang harus kita segera lakukan, yaitu apakah pertanyaan saya adalah apakah PK07 BPSDMP 2016 itu masih layak dengan kondisi sekarang dan ke depan. Karena saya juga sebagai pelaku di dalam memproduksi Taruna yang nantinya juga mengawaki kapal-kapal yang menurut perkembangan tadi diceritakan itu begitu canggih. Ini memang kita tidak punya peluang untuk berinovasi di dalam kurikulum yang ada di BPSDM atau di BPSDM itu. Sehingga di dalam BPSDM itu tetap berdasarkan pada PK07. Salah satu contoh di Nautika ini untuk mata kuliah teknologi informatika itu 5 SKS dan untuk teknika itu ada 3 SKS. Hanya di dalam implementasinya teknik informatika itu seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, dari sini saya berharap Bapak Kepala SPWSDM untuk bisa memberikan gambaran ke depan bahwa kurikulum yang ada 2016 ini apakah masih layak dipakai atau perlu ada perubahan, karena perubahan yang sekarang ini memang sangat cepat sekali, khususnya dalam kita mengikuti perkuliahan dalam masa pandemi ini. Mau tidak mau anak-anak kita harus belajar menggunakan teknologi informasi tersebut. Ini baru dalam tataran yang praktis, belum tataran yang keilmuan. Nah, saya juga berharap untuk ada sejenis riset bagaimana kita bisa melihat capaian pembelajaran dari secara outcome dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia pelayaran, tidak hanya di Indonesia tapi di internasional. Sehingga apa yang akan kita garap di dalam mendidik taruna-taruna kita ini bisa memberikan suatu kontribusi ke depan. Karena untuk competitiveness ke depan, saya punya keyakinan bahwa kompetitiveness ke depan ini sangat selektif. Tadi dikatakan oleh Pak Wasis, kemungkinan kru kapal 20 bisa sampai 5 dengan adanya teknologi terbarukan. Nah, sekarang apakah kita siap untuk itu? Ya, dengan di negara kita yang begitu sekarang begitu lumayan banyaknya perguruan tinggi maupun SMK yang memang meluluskan taruna-taruna untuk siap jadi kru kapal, baik nasional maupun internasional. Yang selanjutnya saya berharap
ada peninjauan kurikulum, Bu. Jadi peninjauan kurikulum sesuai PK 07 2016 ini yang di dalamnya nanti akan mencerminkan lulusan yang adaptif lah terhadap teknologi yang baru, sehingga kita tidak mendidik seorang ahli elektronika, tidak ahli komunikasi, tidak, tetapi seseorang yang adaptif terhadap teknologi itu. Ini yang penting menurut saya seperti itu, sehingga kurikulum itu bisa mencerminkan ke sana dengan kita bekali keilmuan baik itu hard skill maupun soft skill-nya ataupun ke karakternya, sehingga kalau itu paduan itu bisa dilaksanakan, saya punya keyakinan SDM kita yang nanti akan mengawaki kapal ini akan bisa berkompetisi di dunia internasional. Ini harapan kita seperti itu, karena memang ke depan tadi sudah ada 10 perubahan yang besar di dalam teknologi informasi. Ya, saya juga pernah menulis itu, dan menurut saya juga kita kalau melihat kurikulum bingung, karena kurikulum itu sifatnya robotik, jadi kita harus melaksanakan itu. Tidak bisa bermain-main, karena aturan di negara kita maksimal 1 semester cuma 24 SKS. Dan kan kalau kita mengakomodasi kurikulum di PK tadi, itu sudah mentok semua, tidak bisa tambah lagi. Nah, apakah kurikulum itu bisa berinovasi? Ya, melihat IMO model cost boleh, tapi ada inovasi untuk supaya kita bisa punya ruang gerak, memberikan pengetahuan, keterampilan kepada anak-anak kita supaya dia adaptif terhadap teknologi ke depan. Jadi ini yang penting. Jadi pelaut Indonesia yang adaptif terhadap teknologi, sehingga dia nanti sebagai kru di kapal apapun, dia akan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai kru kapal dalam kondisi teknologi yang maju. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Wegi. Sebelum saya menuju ke tanggapan dari Pak Satwa, saya mengundang Pak Wasis terlebih dahulu ya Pak. Terkait yang sebelumnya Pak Wasis sudah menyampaikan ada 10 teknologi yang harus dikembangkan. Kalau menurut Pak Wasis sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keinginan untuk membuat inovasi terhadap kurikulum yang kira-kira sesuai dengan era industri 4.0? Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali diskusinya Pak Wegi Pratama. Jadi itu problem kita bersama sebetulnya Pak. Jadi kalau Bapak mendidik ini calon chief engineer atau kapten, kalau kami ini mendidik insinyur yang membuat kapal Pak. Jadi itu tantangan kita bersama, ya, walaupun barangkali approach-nya agak berbeda, namun demikian perguruan tinggi oleh kementerian sudah diminta untuk merelaksasi kurikulum kita Pak, supaya ke depan itu adaptif. Ya. Salah satu hal yang sekarang menjadi ini sharing Pak ya, menjadi pekerjaan kami sehari-hari yang kita di-challenge terus adalah kita diminta mahasiswa kita ini jangan terpaku kepada kurikulum yang fix yang sudah kita buat sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, ini ada program dari kementerian yaitu semacam Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar. Yaitu salah satu cara agar lulusan kami nanti itu bisa adaptif ya. Nah, selain itu kami juga mencoba untuk memberikan kuliah ini bukan hanya kompetensi saja Pak, tetapi tadi mungkin sudah disinggung, pendidikan karakter itu sangat penting, dan juga literasi untuk problem solving, Pak. Nah ini kalau mahasiswa kita didik bagaimana memecahkan masalah, apapun masalahnya, mestinya seharusnya ketika nanti dia lulus di dunia kerja, kita harapkan dia bisa melakukan itu, Pak. Jadi selain itu, mahasiswa ini kita didik, kita biasakan belajar terus-menerus, bukan hanya ketika dia sekolah atau di kampus, tetapi sepanjang hidupnya mereka harus senang membaca buku, Pak, senang belajar. Nah ini yang coba kita highlight kepada mahasiswa kami. Tadi juga sudah disampaikan bahwa generasi milenial itu agak berbeda dengan generasi kita. Nah, oleh karena itu kita coba kembalikan lagi hal-hal yang seperti itu, Pak. Jadi
belajar terus-menerus membaca buku, ya, melakukan problem solving, ini sangat penting sekali. Ya, itu Pak yang barangkali bisa kami sharingkan. Ya, jadi kompetensi kalau di Bapak mungkin skill bagaimana menavigasi kapal, tetapi kami skill kompeten. Kalau dulu kan cara belajar berdasarkan kompetensi itu sudah kita hilangkan, Pak. Jadi kompetensi itu mungkin sudah agak kita guys, karena ilmu itu kan semua sudah, kalau dulu mungkin kita membaca buku di perpustakaan itu sulit, terbatas, tetapi sekarang kan semua perpustakaan sudah ada di HP kita masing-masing. Ya. Nah, jadi informasi apapun sudah di sekitar kita. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana membiasakan mahasiswa mencari informasi yang benar, kemudian dia belajar terus-menerus, membaca terus-menerus sambil mengasah bagaimana problem solving, sehingga dunia kerja yang sangat fragile ini nanti kita harapkan mereka bisa beradaptasi. Barangkali itu, Mbak moderator, ya, menarik sekali dari Pak Pratama. Kira-kira itu barangkali yang bisa sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wasis. Di sini saya sebelumnya saya ingin mengundang tadi Bapak Johan. Apakah tadi untuk kurikulum yang inovatif tersebut apakah sesuai? Apakah memang sebenarnya dibutuhkan di lapangannya? Ke saya, Mbak Filia. Ke Bapak Johan atau perwakilan dari ISA. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wasis. Ya. Ya, Mbak Vivi, terima kasih. Sebenarnya kalau dari tadi Pak Wagik, salam hormat. Sudah lama nggak ketemu Pak Wagik. Jadi ya menarik sekali karena ini adalah mungkin bisa dilakukan saat bentuk bentuk cross dari pembelajaran yang umum ke vokasi, karena kita bicara kedinasan ya. Nah, di sini ada satu kondisi yang berbeda. Tapi kalau untuk yang di pembelajaran umum itu di universitas saat ini sudah memberlakukan yang namanya praktisi mengajar di kampus-kampus. Jadi langsung dari industri, langsung dari pejabat-pejabat ternama itu untuk diundang mengajar di universitas. Itu sudah seperti yang ada, pengalaman yang sudah dilalui itu bisa di-share dengan informasi yang mungkin tadi ya fungsi dari kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu nantinya juga bisa, apakah bisa dikembangkan di kedinasan ini. Itu mungkin dari saya, Bu Vivi. Terima kasih Pak Johan. Selanjutnya kita menunggu tanggapan dari Bapak Satwa. Bapak Kapten Satwa, apakah masih ada, Pak? Beliau sedang off cam. Baik, sambil menunggu nanti pertanyaan dari Pak Wegik, tanggapannya akan ditampung terlebih dahulu sambil menunggu nanti tanggapan dari Pak Satwa. Sekarang saya ingin mengundang kepada Bapak Reinhard Tobing untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Mbak Vivi. Ya, saya cuman ingin kita mungkin lebih fokus kepada FGD ini ya. Jadi khususnya sebenarnya STM ya, STM dari yaitu kru ya sebenarnya nantinya artinya revolusi teknologi 4.0 ini yang aplikatif di kru ya. Saya hanya mau mengembalikan ke situ karena FGD-nya agar lebih produktif. Kita mungkin lebih bagus fokus di situ ya. Karena waktunya juga sangat terbatas sehingga nanti hasil pencapaiannya kan tidak maksimal gitu. Saya lihat ada tiga tujuannya di sini. Semoga nanti waktu yang pendek dapat dicapai oleh teman-teman dari ITS ya. Saya kira ya, kalau dari saya mewakili keagenan kapal ya. Peran kami juga sangat penting sebenarnya.
karena kapal itu tentunya sudah demand ya oleh kru, dan kapal itu sendiri apabila dia di pelabuhan, dia itu diageni oleh anggota-anggota kami ya, yaitu keagenan kapal. Dan saya melihat pada saat ini artinya gini, pencapaian menuju kita, we are getting to it ya, to teknologi 4.0, tapi masih dalam menuju ke sana sebenarnya kita masih banyak hambatan-hambatan ya. Kita mungkin saya melihat bahwa MLC 2006 sampai sekarang mau menuju ke 4.0 gitu ya, yang artificial intelligence, biodata, IoT itu akan banyak sekali akan kita capai. Tapi kita perlu juga melihat masalah-masalah pada saat ini gitu loh. Nah, kalau dari kami ya, keagenan kapal pada saat ini memang ada masalah di dalam sijil ya. Sijil itu kan yang hanya dapat akses adalah Siopak dan juga Siupal dan juga Siopsus ya. Dan Siupkk atau keagenan kapal tidak mempunyai akses. Padahal sebenarnya kapal itu di pelabuhan adalah diageni oleh perusahaan keagenan kapal. Jadi itu kendalanya pada saat ini. Sehingga itu bisa menghambat keberangkatan kapal ya, karena sijilnya yang tidak ada ya. Jadi saya lebih mau menyoroti permasalahan pada saat ini, dan ya semoga nanti ini menjadi masukan juga kepada ITS. Dan mungkin saya mau menambahkan juga bahwa sekarang juga semua stakeholder ikut di dalam penyusunan rancangan SKKNI. Jadi itulah saya bilang we are getting to it. Jadi tapi kita juga harus dapat melewati proses menuju ke 4.0 itu dengan mulus. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Reinhard Tobing untuk tanggapan dan juga masukannya. Semoga pada hari ini nanti diskusinya akan semakin bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kapal awak kapal di Indonesia. Saya ingin mengundang kepada Bapak Mundofar Dofar untuk memberikan tanggapan dan masukan. Terima kasih. Ini khususnya kepada Bapak Cahyo dan dari INSA, Bapak Johan, tentang perbandingan terbalik antara lulusan Akademi Maritim dalam hal ini Taruna, apprentice yang siap pakai untuk join to shipping company, all on board. Ini ada kendala sedikit karena banyak sekali para lulusan dari Akademi Maritim yang tidak tertampung di shipping company karena kemungkinan perbandingan terbalik ini lulusan setiap tahunnya sekian ratus, kemudian shipping company untuk rekrutmennya sama sekali bahkan zero dalam 1 tahun itu. Nah, tindak lanjutnya atau follow up atau strategi atau sikap yang harus dihadapi dari organisasi IME ini bagaimana ini? Yang saya tanyakan, apakah sikap atau strategi yang akan dilakukan dari organisasinya Pak Gatot terhadap lulusan-lulusan atau apprentice yang dicetak dari Akademi Pelayaran. Dalam hal ini Akademi Pelayaran yang ada di Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sistem Project Information Display System yang tadi dikatakan dari INSA, ada display atau tampilan, apakah di dalam tampilan dari Project Information sistem itu yang ditampilkan apa hanya sekedar fix positionnya atau speednya ataupun bisa mengidentifikasi kapal yang ada di sekitar, atau hanya itu saja, atau beberapa item yang bisa ditampilkan seperti kargonya, kemudian dangerous kargonya, kemudian destination voyage-nya. Ini yang saya tanyakan kepada
dari INSA tadi yang menayangkan tentang Voyage Information Display System. Itu Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mondovar. Baik, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Johan untuk memberikan informasi atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain mengenai Voyage Information System. Oh, ya, terima kasih Bu Vivi, Pak Mondovar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya itu adalah contoh Pak Mondovar ya, salah satu dari komponen 10 komponen teknologi 4.0. Itu yang sudah diadopsi oleh salah satu perusahaan di Jepang, salah satu kapal dan perusahaan di Jepang yang itu sudah dari tahun 2018 Pak, mereka menjalankan sistem itu di atas kapal dan itu mengakomodir semua informasi Pak. Jadi saya ada videonya sebenarnya kalau izin boleh ditampilkan. Baik Pak. Videonya tidak terlalu lama kan ya Pak? Karena waktunya terbatas. Ya, enggak Pak, Mbak. Jadi memang ini nanti bisa dilihat di YouTube sebenarnya Pak Mondovar, ada di YouTube. Nanti Bapak coba capture nama tadi, nanti akan lihat pergerakan, semua pergerakan Pak. Jadi tidak hanya kapal, itu informasinya lengkap, data disampaikan tidak hanya data tentang navigasi, tapi juga data AIS itu masuk di sana. Terus nanti juga untuk sampai ke kedalaman perairan itu akan terdeteksi karena mereka juga terkoneksi ke semua alat navigasi di atas kapal. Eco sounder ya Pak, itu juga masuk. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Johan dan juga Pak Mondovar. Saya ingin mengundang Pak Sahatua, Pak. Jika sudah kembali. Baik. Oke. Sambil di sini, oh sudah ada ya Pak. Selamat pagi Pak Sahatua. Ya, bagaimana? Iya Pak. Baik Pak, tadi sebenarnya kami meminta tanggapan Bapak terkait pengembangan kurikulum BPSDM yang untuk disesuaikan dengan era industri 4.0. Oh ya, ya baik. Terima kasih. Jadi kurikulum itu sebelum kurikulum sebetulnya di atasnya tuh ada program studi. Jadi pertanyaannya program studi apa yang mau di kurikulumnya dikembangkan. Nah kemudian kalau program studi kita di atasnya lagi itu ada aplikasi atau domain daripada penerapan apa yang terkait dengan prodi itu. Nah kemudian domain penerapan apa yang akan dilakukan itu oleh SDM ya, itu juga akan ada kaitannya dengan link dan matching dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, makanya dunia usaha dan industri tentu saja nantinya akan ada yang mengakibatkan usaha dan industri itu kemudian timbul. Nah, jadi capaian pembelajaran lulusan itu akan kemudian berkaitan dengan pada akhirnya dunia usaha dan dunia industri. Nah, oleh sebab itu kita setiap tahun itu mempunyai anggaran ya dari pemerintah dan program rutin negara. Jadi ada pemerintah dan negara. Jadi di dalam kerangka pengembangan kurikulum itu yang ada kaitannya dengan prodi, ada prodi yang memang sudah existing dari tahun 53, ada prodi-prodi yang memang baru. Jadi sifatnya nanti kalau yang pengembangan kurikulum terhadap prodi yang sudah existing, itu artinya memang bagian daripada tugas yang sudah harus menjadi beban pekerjaan negara. Nah, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan pemerintah saat ini, kaitannya dengan prioritas nasional ya. Prioritas nasional itu yang selain daripada fokus daripada Kementerian Perhubungan yang ada 3, itu juga ada prioritas nasional. Prioritas nasional itu
tentu saja juga menjadi perhatian. Jadi kalau seperti sekarang ini misalnya ada kaitannya dengan ibu kota negara baru. Nah, di dalam konsep ibu kota negara baru itu kita misalnya ada punya keinginan suatu saat nanti konsep daripada transportasi di sana yang misalnya yang kaitannya dengan lingkungan itu ramah lingkungan. Jadi menggunakan misalnya tenaga listrik atau low flashpoint fuels yang memang menggunakan mesin yang berbeda ya. Ada misalnya menggunakan tambahan di mesinnya itu kalau dia low flashpoint fuel ya, itu yang menggunakan bahan bakar fosil, dia misalnya harus memahami mengenai bagaimana bunkering dengan kadar sulfur yang rendah ya, misalnya gitu. Maka kurikulumnya berubah, ditambahkan gitu. Nah, kemudian ada lagi misalnya kalau dia menggunakan LNG, kemudian dia menggunakan dual fuel ya, maka akan ada tangki LNG di samping daripada tangki bahan bakar fuel fossil fuel MFO misalnya. Nah ini, maka kurikulum pelautnya itu berubah. Nah, kira-kira gitu. Nah terus ada lagi juga yang kayak begitu itu kita lakukan. Nah kenapa kemudian kita agak tenang ya kayaknya nggak terlalu repot. Nah ini enaknya gitu loh. Kalau yang kaitannya dengan shipping, nah ini kita menjadi anggota AIMO. Nah, dibahas di sana. Jadi universal standard itu selalu di individual country, di masing-masing negara. Lalu para ahli ini kemudian akan membawanya ke sidang-sidang teknis di AIMO, kemudian diketok palu. Nah, pemberlakuannya pun biasanya ada masa transisi, misalnya 5 tahun gitu ya. Nah, bagi negara yang mungkin bisa cepat ya, melakukan revisi kurikulumnya. Nah, kalau negara-negara yang berkembang atau negara ketiga, ya dia tunggu diketok palu dulu, begitu sah secara internasional, baru menjadi beban pemerintah, kemudian menjadi standar negaranya. Nah, itu mungkin proses kurikulumnya begitu. Nah, apakah kita tidak bisa juga kemudian menambahkan sendiri? Boleh saja gitu. Nah, itu juga nanti dihitung SKS-nya ya. Karena kalau dia sudah ada rencana pembelajaran semesternya itu, maka kemudian itu masing-masing mata pelajaran dengan hitungan jamnya tuh. Nah, jadi tanpa ada itu kalau kurikulum buku ajar untuk di silabus dari mata pelajaran misalnya permesinan kapal misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kurikulum biasanya itu memang sudah standar ya. Dan kurikulum kita dengan kurikulum di USMME dan kurikulum di Korea Maritime University untuk menghasilkan seorang dengan kapasitas sebagai mualim atau sebagai master atau sebagai chief engineer itu wajib sama. Nah, yang akan membedakan ketika dosennya itu memiliki kecanggihan terus-menerus untuk melakukan perubahan dan peningkatan sumber-sumber materi pembelajarannya, maka kita akan punya kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar dan buku ajar. Nah, terhadap bahan ajar dan buku ajar pun ini setiap tahun kita juga punya anggarannya. Nah, ini negara sudah mengalokasikan untuk itu. Nah, gitu. Nah, yang memang harus dilakukan oleh industri itu ketika kita bilang ada agenda prioritas Kementerian Perhubungan, pariwisata. Lalu yang detailnya disebutkan ada 10 Bali baru. Nah, 10 Bali baru itu kemudian ada potensi 400 juta perjalanan wisatawan Nusantara, kemudian 28 juta perjalanan wisatawan mancanegara. Nah, kemudian 5,5% kontribusi PDB dari pariwisata. Nah, ini ya memang kita nggak usah menunggu revisi kurikulum dari internasional, universal. Kita juga bisa kemudian melakukannya ya secara namanya kurikulum institusional. Nah, jadi
ini kita lakukan juga. Contohnya misalnya sekarang sudah ada misalnya jenis kapal, misalnya kapal pariwisata ya, dan atau mungkin yang agak dari Litbang nih, kaitannya dengan Litbang misalnya inovasi di bidang alat transport yang cepat ya. Kalau di laut itu kan lambat ya, selalu lambat ya. Yang cepatnya ada nggak? Ada. Nah, misalnya yang terkini itu diadopsi IMO misalnya wing in ground craft effect. Nah itu secara industri pariwisata, kalau misalnya memang wing in ground craft effect itu kemudian diadopsi menjadi satu alat untuk transportasi pariwisata misalnya, karena kecepatan kenyamanannya ya, jadi itu elevasi dari hydrofoil ya. Nah, ini kita bisa kemudian juga merubah kurikulum kita. Nah, tentu saja industri itu juga harus pasti bahwa ketika capaian pembelajaran lulusan kita itu punya kalian itu di lapangannya juga ada. Kalau enggak kan ilmunya nggak dipakai. Untuk apa misalnya ditambahkan kurikulum itu? Kalau seandainya di lapangan nggak ada dunia usaha dan dunia industri yang akan mempekerjakan lulusan dengan capaian pembelajaran yang kurikulumnya juga ekstra. Nah, saya kasih contoh itu aja misalnya pariwisata ya. Nah, lainnya lagi misalnya pariwisata, kita ada misalnya, kalau memang penting infrastructure. Misalnya. Nah, ini berarti kan ada konsep nantinya logistik over the shore. Nah, kalau sekarang logistik on the shore. Nah, kurikulum ketatalaksanaan misalnya, pelabuhanan, itu juga bisa kita revisi. Tapi sepanjang tidak ada konsepsi dunia usaha, dunia industri, kemudian akan mempekerjakan orang dengan capaian pembelajaran yang memahami mengenai logistik over the shore, maka kita nggak akan isi kurikulum itu. Jadi market intelligence itu juga akan berperan ya. Nah, namun secara negara berdasarkan kesepakatan internasional, kita wajib dan pasti kurikulumnya itu akan kita sesuaikan. Mudah-mudahan menjawab, mungkin itu kalau kaitannya dengan kurikulum ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Salatua untuk tanggapannya dari pertanyaan Pak Wegik dan juga pertanyaan dari Bapak-Bapak yang ada sudah sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua yang lebih menarik lagi terkait dengan kebutuhan kompetensi awak kapal. Saya ingin mengundang Bapak-Bapak dari Asosiasi Pelayaran dan juga di sini sudah ada Gapasdap. Mungkin Pak Bobi bisa menyampaikan terkait kompetensi awak kapal juga, kebutuhannya Pak? Saya sih tadi sudah dibahas tuntas ya, tapi saya ingin juga memberikan masukan kepada Litbang tentunya. Ada ketentuan dari Depnaker terkait dengan istilah awak kapal migran itu. Jadi dalam Undang-Undang 18 meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, dan PRPP-nya sedang dibentuk. Tetapi di dalam ILO 97 itu tentang imigrasi pelaut bukan pekerja migran. Jadi ini ada kontradiksi antara peraturan internasional dengan nanti yang akan diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saya pikir dari SIMA ataupun INSA menjadi perhatian untuk juga situasi itu. Karena setahu saya pelaut itu destinasi pekerjaannya bukan ke negara ya, tapi ke kapal. Nah, ini yang menjadi kontradiksi di Republik ini antara Depnaker dan juga perhubungan. Yang kedua untuk Litbang juga sebenarnya, saya dulu pernah diadakan mengenai diskusi FGD tentang kecelakaan kapal terkait kapal-kapal yang kecil, karena memang di dalam kalau kita lihat dari catatan kapal-kapal kecelakaan kapal ya, itu yang mengalami musibah lebih kepada kapal ukuran kecil, perusahaan kecil, dan yang berijazah kecil awak kapalnya. Ya, memang itu terjadi beberapa katakanlah kekurang pengetahuan sehingga sering terjadi kecelakaan. Juga mungkin terkait dengan di sini saya lihat dari ASDP untuk kapal-kapal penyeberangan itu dengan operasi yang begitu luar biasa cepatnya sehingga keselamatan individual dengan kondisi negara kita saat ini. Mungkin demikian saja, terima kasih.
Terima kasih Pak Bobi untuk masukan dan juga sarannya tadi terkait dengan kesinambungan antara peraturan internasional dan peraturan yang saat ini sedang dikembangkan, dan juga mengenai untuk kecelakaan kapal khususnya untuk kapal-kapal kecil. Di sini juga sudah ada banyak perwakilan dari ASDP. Saya ingin mengundang tanggapan dari perwakilan ASDP juga. Mungkin ada Pak Sofian Sauri, Pak, bisa memberikan tanggapan? Atau dari asosiasi lainnya? Mungkin Pak Sofian bisa memberikan tanggapan, Pak. Di anggota INSA yang lainnya, Pak Jo tadi kebutuhan nasional, kebutuhan awak kapal terhadap migran juga. Iya. Ya, Bu Vivi, terima kasih. Memang kalau lihat kondisi yang disampaikan Pak Bobi terkait dengan overlapping kebijakan jadinya ya. Jadi ini juga yang dialami oleh SIMA tentunya terkait dengan pekerja migran, di mana pelaut dimasukkan ke dalamnya. Itu sudah beberapa kali juga kami bertemu, karena imbas bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Perhubungan Laut, tapi lebih banyak dengan perhubungan lautnya dengan DJPL. Ini efeknya kemana-mana, terkait dengan BPJS juga, yang kemudian diminta diterapkan kepada pelaut. Padahal dari INSA sendiri, ini ada Pak Ali Samad, nanti mohon ditambahkan. Kami sudah bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa membicarakan lebih lanjut, karena sudah jelas bahwa pelaut itu adalah lex specialis, tapi masih terus didorong ke arah pekerja migran, yang sampai sekarang masih belum ada keputusan yang benar-benar jelas bahwa pelaut itu berada di bawah kementerian yang mana. Tapi sebenarnya sudah jelas ada di Kementerian Perhubungan Laut. Itu saja dari kami. Terima kasih, Bu Vivi. Terima kasih Pak Johan. Saya juga ingin mengundang Pak Gatot untuk memberikan tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Untuk menanggapi tadi dari Pak Bobi itu sama ya. Saya sama Pak Johan tuh selalu kalau rapat tuh bareng ya. Saya, INSA, CIMA itu sudah berkali-kali dalam beberapa forum ini membahas hal yang sama. Jadi memang sampai sekarang belum ada ini ya, overlapping peraturan ya. Bahkan kita disarankan juga suruh lewat Menteri Kemaritiman untuk bersurat. Jadi nanti juga bisa juga kita tindak lanjuti acara FGD, itu juga sama terus sampaikan. Memang kita dengan BPJS, kemudian yang lain-lain ya. Jadi terus yang lain pekerja migran memang kita paham, kita tidak, tapi tetap belum ada solusi, dan bahkan kita nunggu arahan dari kementerian terkait untuk hasil itu. Kemudian mungkin Mbak ada yang tadi masih belum kejawab ya, tadi pertanyaan, kalau boleh saya menyampaikan, tadi ada pertanyaan Pak Mustoka tadi ya, terkait dengan ABK atau kadet tadi ya. Iya Pak, silakan Pak. Bisa sebentar aja ya. Jadi untuk pemenuhan kadet memang seperti kita ketahui, untuk yang kondisi sekarang ya, untuk kapal-kapal yang berbendera Indonesia, tadi Pak Johan juga sudah sampaikan bahwa untuk kadet ya, ini kan kadet itu kan kalau mau praktek ada ketentuan kapal yang harus di 500 GT ya, tapi kan tadi sebagian besar ada kapal tug and barge ya, jadi dia tidak bisa untuk praktek di kapal itu. Kemudian yang untuk kapal yang punya GT 500 ton atau lebih itu dari total armada yang di INSA ini, kalau nggak salah tolong koreksi Pak Johan, itu sekitar 28% ya dari sekitar 43.000. Jadi memang untuk kebutuhan kadet untuk ditempatkan untuk latihan memang agak sulit. Makanya dari organisasi di CIMA juga kita mencoba untuk bekerja sama dengan pihak luar, dalam arti itu shipping industri yang di luar, kita menawarkan untuk karet-karet yang Indonesia untuk bisa masuk, karena kita salah satunya adalah dari perusahaan yang saya kelola juga. Saya kemudian ada beberapa perusahaan di anggota kami juga sama, udah memang jumlahnya tidak banyak, dalam arti kebutuhan kadet memang ada, cuma volume tidak sebanyak yang kapasitas lulusan dari kita ya. Tapi paling tidak kita tetap perekrutan tetap ada.
Cuma tadi perekrutan kadet itu tentunya mereka juga negara yang minta itu mempunyai kualifikasi yang tadi saya sebutkan yang untuk standar internasional tadi. Ada beberapa proses-proses tes dan seleksi dan kriteria yang ditetapkan, dan itu kadang membuat anak-anak didik kita kurang bisa memenuhi ya. Kemudian kembali perlu dicatat bahwa kayak perusahaan perekrutan penempatan awak kapal, kadet, kita bisa merekrut kadet atas perintah daripada saya tidak ada perintah untuk merekrut, tidak bisa. Jadi saya lakukan di salah satu pendidikan di Polimarin Semarang ya. Jadi saya bekerja banyak di situ. Memang tadi saya masukkan kurikulum, perubahan kurikulum sesuai dengan industri. Memang 2 poin itu saya terapkan, itu hasilnya sangat baik. Kemudian yang untuk kurikulum tadi, itu tadi yang Pak Juan singgung bahwa tadi melibatkan dari industri untuk ngajar ya, karena saya sendiri juga sama, saya juga sebagai dosen industri di salah satu di Polimarin dan juga di universitas yang lain. Jadi industri istilahnya kita dikasih assign as dosen industri untuk ngajar, karena kita sebagai praktisi bukan sebagai akademisi. Itu yang kemudian mempersiap kalau di dalam sekolah maritim tadi saya singgung di Polimarin. Jadi saya ada menyiapkan namanya program in-house training ya. Jadi mempersiapkan seorang taruna atau pasca prola untuk dilakukan pelatihan, karena sebelum masuk di industri itu mereka harus perlu adanya pelatihan, saya bilang in-house training need prior to entering to the shipping industry. Ini ada 5 kriteria yang saya terapkan di sini yang kita ajarkan. Satu mengenai learning attitude, kemudian maritime English, kemudian practical navigational engineering skill, teamwork capability, dan juga stress resilience. Jadi ini ada 5 kriteria yang kita persiapkan buat anak didik kita untuk bisa masuk di industri tadi. Karena dengan belajar praktek, karena kalau udah ini kita tambahan tadi, kalau kita dari kurikulum memang itu sudah standar yang baku. Kalau tadi dari Pak Wikik tadi ya, ada masih layak atau enggak sebagai PKN 07, itu saya mungkin dari Pak Asad juga mungkin bisa punya kewenangan untuk menjawab itu. Cuma dari kami mempersiapkan tambahan pelatihan tadi ada di 5 kriteria itu untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk ke industri. Kemudian melibatkan juga dari industri untuk ngajar, untuk memberikan pelatihan. Jadi ini tadi antara kebutuhan dari industri sama sekolah nanti akan nyambung. Itu nanti makanya orang bilang link and match atau link super match atau whatever. Tapi itulah yang kita persiapkan, yang kita lakukan. Dan itu tentunya juga harus ada kolaborasi tadi antara shipping company, ship managing agency atau ship manager atau whatever, kerjasama dengan sekolah pelayaran untuk memberikan masukan, karena itu memang perlu ada pelatihan khusus untuk penambahan mereka untuk masuk ke jenjang industri yang lebih baik. Saya rasa itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Gatot. Ini masih ada pertanyaan untuk Pak Gatot lagi. Sebelumnya terlewat ada tanggapan dari pernyataan Pak Reinhard Tobik mengenai Maritime Labour Convention. Oke, baik. Ini yang MLC yang kaitannya apa, Pak Aryan, mau diperjelas? Pak Reinhard? Mungkin statusnya Pak ya, mungkin itu kan harusnya 2006 ya. Apakah kita sudah meratifikasi? Saya sampai sekarang belum jelas sih. Karena lebih banyak sebenarnya managing agent melakukan solusi-solusi, jadi belum sampai ke MLC, belum ke ratifikasinya yang setahu saya. Makasih. Oke, baik. Kalau ratifikasi sudah, Pak. Negara kita sudah meratifikasi MLC ya. Itu sudah meratifikasi di tahun, saya lupa tahunnya. Nanti saya carikan. Jadi sudah meratifikasi. Tahun kemudian 2010, Pak. 6. Ya, tahun itu Pak Bobi, waktu Pak Bobi yang ratifikasi di Manila dan saya yang tanda tangan. Nah, terima kasih Pak Bobi. Itu kita sudah meratifikasi. Kemudian yang implementasinya emang tadi yang saya singgung, perusahaan Siupak. Siupak itu kan dikeluarkan dengan dasar daripada MLC itu sendiri ya. Jadi dasarnya dari MLC. Kemudian tentunya selain ratifikasi juga ada amendment ya, amandemen yang MLC juga sudah ada juga mengenai financial security. Kemudian amendment yang terbaru juga sudah masuk mengenai kontrak kerja ya, atau PKL. Jadi kalau negara kita menurut saya sudah diterapkan dengan baik. Memang ada beberapa yang mungkin nggak tahu, mungkin koreksi tadi kalau misalkan dari INSA itu yang terkait dengan akomodasi kapal dan lain itu mungkin beda lagi ya. Tapi kalau dari sisi pengawalan kapal sudah, karena kita mengacu izin dan juga operasi kita dasarnya dari STCW dan MLC itu sendiri. Jadi kita sudah.
Kemudian yang tadi satu lagi yang menjawab pertanyaan dari Pak Reinhard tadi, keagenan kapal tidak bisa sijil awak kapal. Iya betul, tidak bisa. Karena saya sendiri pernah dapat teguran pada saat annual audit karena keagenan kapal tidak punya kewenangan untuk melakukan sijil. Yang bisa melakukan sijil ada perusahaan pemegang siupal atau surat izin khusus. That's all. Itu tidak bisa. Jadi tidak ada kewenangan sama sekali untuk melakukan sijil. Kemudian kalaupun ada, itu nanti dia akan ada namanya authorities, ya, dikasih power attorney oleh pihak ship owner atau ship manning agent untuk melakukan on behalf. On behalf, kalau misalkan kita di pelabuhan yang aksesnya susah atau kondisi sekarang ini saya juga ngalamin, karena kondisi pandemik begini kita tidak bisa sijil di Jakarta, saya minta local agent untuk melakukan, tapi saya harus memberikan surat attorney letter from the ship owner atau ship manning agent melakukan penandatangan kontrak, Pak. Jadi bisa, tapi dalam case-case tertentu ya. Tapi kalau misalkan itu bisa kita lakukan sebelum berangkat, kita lakukan. Tapi ada kalanya hal itu pernah terjadi. Saya pernah terjadi waktu itu di Medan, di Belawan. Itu memang karena di sini kondisi tutup, tidak melakukan pelayanan publik. Jadi saya mau nggak mau sampai di Medan kan sijil harus ada tanda tangan dari Sabandar. Makanya satunya jalan yaitu dengan memberikan otorisasi local shipping agent untuk melakukan itu. Tapi dengan persetujuan dari pihak owner juga ya, persetujuan pihak owner dan juga dari manning agent itu. Saran saya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Gatot. Bagaimana Pak Reinhard? Ya, sudah ya. Oke, saya ingin, ini mungkin pertanyaan dari kita semua ya Pak. Bagaimana persebaran dari pelaut Indonesia yang ada di negara-negara yang lainnya Pak? Dan kalau menurut Bapak di sini mungkin Pak Gatot atau Pak Johan, atau mungkin Pak Reinhard bisa juga berpendapat, apakah kelebihan dan juga kekurangan dari para pelaut Indonesia itu sendiri? Mungkin saya jawab ini dulu ya. Kalau sebaran ya, kita nih kalau bicara sebaran, kita tidak bisa berbicara kayak pekerja migran ya, yang bekerja di satu tempat tertentu, di daerah Amerika sekian, di Eropa sekian, di Australia sekian. Kita kalau menempatkan kru di atas kapal, itu dia bergerak ya, dia moving. Jadi dia satu hari di sini, mungkin seminggu lagi di negara lain. Jadi kita tidak bisa tahu di negara Eropa berapa, Asia berapa, ini berapa, kita tidak punya data dan tidak bisa terdeteksi karena kalau kapal sifatnya tramping, dia jalan tramping, dia bisa worldwide, bisa ke negara manapun. Jadi kita tidak bisa, makanya tadi saya bilang ini pelaut bukan pekerja migran, memang dia leg spesialis itu. Jadi kalau untuk data yang tadi yang saya buat di Maret itu memang itu khusus dari anggota saya aja nih. Saya belum bicara yang di luar anggota. Tapi kalau kita bicara secara global, memang jujur saya akui saya belum kita punya data yang valid. Data yang valid jumlahnya berapa, kemudian sebarannya, bukan sebarannya, tapi perusahaannya. Kalau kita di manning agent, tentunya kita bicara perusahaan yang bekerja sama dengan manning agent. Ya. Kalau bekerja dengan agent itu bisa mungkin puluhan, bahkan ada ratusan, karena dari yang tempat saya 51 aja bisa breakdown, bisa jadi sekitar 80. Jadi kan banyak perusahaan asing sebetulnya yang bekerja sama dengan local manning agent di sini itu banyak. Tinggal jumlahnya memang kita tidak tahu persis. Saya mohon maaf, saya juga tidak punya data, tidak bisa menyampaikan berapa jumlah pelaut yang bekerja di dalam atau di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Mungkin terkait ini ya, kekurangan ataupun kelebihan dari pelaut Indonesia. Mungkin Pak Reinhard bisa cerita sedikit dan Pak Gatot, kalau berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan informasi yang diperoleh dari para shipping owner yang membutuhkan pelaut Indonesia, apakah mereka menjelaskan mengenai apakah kelebihan dari pelaut Indonesia ataupun kekurangan dari pelaut Indonesia? Mungkin kalau pengalaman saya tadi ya, kalau pelaut Indonesia itu memang banyak sisi positifnya. Itu bisa dibilang pekerja keras, kemudian willing to learn, obedience, banyak sisi positif pelaut-pelaut kita. Memang ada juga beberapa yang punya karakter tadi yang kurang baik. Itu makanya sejak awal tadi saya bilang pendidikan karakter adalah sangat penting. Itu untuk menciptakan orang-orang kita yang menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau secara overall memang bagus, memang kendalanya memang yang utama ya. Mungkin nggak semuanya, tapi yang sering dialami adalah bahasa tadi ya. Makanya saya tekankan tadi bahasa antara
General English dan Maritime English itu harus diimprove karena itu satu kebutuhan yang harus dipunyai. Tapi kalau secara umum mungkin saya bisa katakan pelaut kita masih bisa bersaing dengan negara manapun dengan maksudnya pensuplai tenaga kerja ya, kita kan masuk ranking yang cukup baik itu. Jadi masih banyak kepercayaan. Bahkan kalau tadi saya mention juga di slide saya, di kondisi pandemik ini permintaan justru sangat meningkat. Itu ada anggota-anggota saya bisa bilang bisa naik 100%, 200%, kebutuhannya semakin banyak. Jadi karena negara lain tidak bisa melakukan crew change dengan kondisi pandemik, kita masih bisa memfasilitasi crew change dengan melakukan prosedur dan tata cara, tata kelola yang sudah ada. Jadi demikian. Jadi kalau saya sih masih banyak trust dan juga bagus dari pelaut sisi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Ya, saya Iya, boleh sharing. iya Pak, silakan Pak. Ya, memang dulu kita lihat statistik kru yang teratas adalah Filipina. Sekarang malah sudah terlampaui oleh Cina dan kita belum ya kita mungkin masih 5 besar ya. Tapi saya kira kita bisa lebih meningkatkan lagi ya. Karena kalau soal bahasa sebenarnya kita dibandingkan dengan Cina baik General English maupun technical English sebenarnya kita harusnya jauh lebih bagus ya dibanding Cina. Tapi ya itulah tantangannya untuk kita semua ya, agar kita lebih banyak lagi menyalurkan kru kita ke asing ya. Saya perlu sharing sebenarnya kita tidak banyak mengambil manfaat daripada negara kita yang masih boleh melakukan crew change. Saya melakukan crew change 19 kru ya, kru Filipino ya, di Jakarta. Itu sukses sekali ya. Walaupun tadinya harusnya karantinanya 8 hari, kemudian menjadi 14 hari karena Filipina dianggap juga sama dengan India. Jadi justru kita nggak mengambil kesempatan crew change itu untuk kru kita, malah crew change-nya adalah kru asing. Itu menjadi tantangan kita juga, saya kira. Jadi prosesnya adalah transaksi jual beli kapal itu delivery-nya dilakukan di Indonesia dan kemudian crew change repatriasi kru asing itu krunya India, kemudian yang masuk Filipino. Jadi saya nggak melihat kita mengambil satu kesempatan, itu kan peluang bisnis ya, baik dari kru maupun jasa-jasanya yang lain. Itu aja sharing saya sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Renhat untuk sharingnya. Saya mengundang kepada Bapak Johan, perwakilan dari INSA, untuk memberikan pendapatnya Pak, terkait kelebihan maupun kekurangan dari pelaut Indonesia. Bu Vivi, mungkin ada Pak Ali Samad mau menyampaikan juga, boleh dari INSA? Boleh, silakan Pak. Ketua. Ya, terima kasih Ibu Vivi, moderator. Pak Nofrian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu moderator, izin untuk menyampaikan sesuatu? Ya, silakan Pak. Oke, ada 2 poin. Dari diskusi pagi hingga siang ini, saya tertarik dan fokusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wegik, bahwa pergeseran kurikulum dan peraturan dari industri saat ini yang masih berbasis 2.0 menuju kepada 4.0, itu tidak saja pergeseran itu terjadi di kurikulum maupun di peraturan, tetapi juga akan terjadi di habits, kemudian di recruiting and placement, karena ini adalah merubah semua kondisi dan kebiasaan yang saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, bahwa kapal-kapal kita saat ini hampir fully 95% itu adalah masih standarnya 2.0. Artinya apa? Bahwa kebutuhan kru di atas kapal menjadi fokus oleh para industri yang menciptakan kru. Pada saat pergeseran itu terjadi dari 2.0 menuju 3.0, maka ini akan menjadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena mungkin saja yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, jumlah kru yang
yang saat ini 26.000 yang berada di market, pada saat itu berubah dari 2.0 menjadi 3.0, mungkin sudah tidak 26.000, mungkin hanya tinggal 13.000. Kenapa demikian? Karena lebih banyak teknologi bekerja di sana. Kemudian pada saat pergeseran dari 3.0 menuju 4.0, mungkin saja 26.000 itu pergeserannya bukan dari pengurangan dari 26.000 menjadi 0 kru yang dibutuhkan, tetapi pergeseran itu adalah 26.000 itu yang tadi on shift akan bergeser menjadi on office karena semua dilakukan secara remote. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana negara melalui BPSDM atau Balitbank menciptakan satu grand design dari sisi kurikulum, peraturan, habits itu dari 2.0 bergeser menuju 3.0 seperti apa. Kemudian dari 3.0 menuju ke 4.0 seperti apa. Kenapa demikian? Karena ini yang akan menjadi landasan penyesuaian oleh masing-masing akademisi untuk menciptakan kru yang dibutuhkan di market. Kita dari sisi owners itu akan menyesuaikan dengan itu. Apabila jadi grand design yang dimaksud itu adalah bagaimana menggeser kurikulum, peraturan, habits dari kru dari saat ini 2.0, 3.0 dan menuju ke 3.0. Yang kedua adalah ini juga berkaitan dengan Pak Gatot nih. Pak Gatot, tidak saja pergeseran itu terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, tapi pergeseran juga akan terjadi dari sisi rekrutmen dan placement. Tadinya mungkin fokus kita adalah bagaimana merekrut seorang calon kru atau pelaut untuk ditempatkan di atas kapal. Tapi pada saat itu terjadi di 3.0 atau 4.0, maka pergeseran penempatan itu akan terjadi dari kapal menuju ke onshore atau di office, karena mereka akan melakukan satu pekerjaan mereka dari on shift menjadi on remote dari office, Pak. Jadi ini juga dari sisi ini perlu juga dilakukan satu perubahan pendekatan peraturan dari saat ini untuk masuk kepada 3.0 ke 4.0 itu satu. Kemudian yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi terkait dengan BPJS Jam Sostek. Terakhir meeting dengan Kepala BPS Jam Sostek ini sebagai update saja, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Johan bahwa berbeda antara ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 dan ketenagakerjaan yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, berbeda juga apa yang ditafsirkan oleh teman-teman dari BPJS Jam Sostek terkait dengan Undang-Undang nomor 240 terkait Jam Sostek dan Undang-Undang nomor 24 terkait dengan BPJS Jam Sostek. Nah, di pelaut itu terkait dengan perlindungan kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja sudah diatur di pasal 28, pasal 29, pasal 31 PP nomor 7 tahun 2000. Kesimpulannya adalah kami mengembalikan kepada BPS Jam Sostek dan negara untuk menyesuaikan undang-undang dan peraturan itu apabila memang BPS Jam Sostek itu harus di-cover oleh kepada pelaut. Demikian disampaikan moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ali Samad untuk tanggapan dan juga masukan-masukannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tanggapan yang tadi adalah penutup untuk diskusi dari terkait kompetensi kapal hari ini. Sesi diskusi hari ini sangat menarik. Izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan. Jadi dari seluruh materi yang sudah disampaikan, kebutuhan dari kompetensi awak kapal adalah untuk memenuhi teknologi 10 kriteria teknologi pada industri 4.0 yang dapat dilakukan dengan adanya tambahan, yaitu pengembangan dari segi learning attitude maritime English dan juga adanya practitioner untuk navigation, guidance dan juga controlling, dan juga perlunya adanya stress relief untuk para awak kapal. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan gambaran dan juga strategi kebijakan untuk peningkatan kompetensi awak kapal.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan untuk partisipasi aktifnya dalam kegiatan diskusi kali ini. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang sepanjang hari. Saya pamit undur diri, acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa sekali. Tadi ada Ibu Oktaviani Turbaningsih. Sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan juga Bapak Ibu yang telah tergabung pada Focus Group Discussion pada siang hari ini. Kita akan mengikuti sesi foto bersama. Oleh karena itu kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah tergabung untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi dari Fokus Group Discussion yang dilaksanakan pada pagi hingga siang hari ini. Baik, sekali lagi kepada seluruh Bapak dan Ibu untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu, karena kita akan mengikuti sesi foto bersama. Baik, dan untuk teman-teman panitia bisa dipersiapkan untuk melakukan screenshot di layar Zoom, sehingga ada dokumentasi pada siang hari ini. Baik, apabila sudah siap, kita akan berfoto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, kita akan berfoto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir, kita akan berfoto bersama dalam 3, 2, 1. Baik, tadi kita sudah mengikuti sesi foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan Focus Group Discussion pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara pada siang hari ini. Oleh karena itu, forum siang ini akan ditutup secara resmi oleh Bapak Fadilatul Taufani, ST, selaku Kasubdit Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi 10 November. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan kolega dari Kementerian Perhubungan, Ketenagakerjaan, perwakilan lembaga dari pendidikan awak kapal, sertifikasi awak kapal, kawan-kawan juga dari asosiasi dan bahkan beberapa perwakilan perusahaan pelayaran Ini senang sekali ada diskusi yang hangat pada hari ini. Tentunya ini di bawah komando Pak Triamadi luar biasa ini. Kita sangat terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak. Artinya tadi terkait dengan revolusi industri 4.0 yang diimbit di dalam kegiatan-kegiatan tadi sangat banyak yang dibahas khususnya adalah kurikulum. Ini menarik tadi kurikulum 4.0 terhadap kompetensi awak yang memang bisa kita sinkronisasi dengan beberapa yang sudah jalan di ITS Terlebih ITS juga sudah melakukan inisiasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang high-tech Sebagai contoh memang ada beberapa kecerdasan buatan, big data, Internet of Things. Nah, tentunya itu juga merupakan peluang yang dapat bisa diimbitkan barangkali nanti dalam kurikulum-kurikulum yang akan disusun Nah, di sisi lain juga di bagian hilir suatu kurikulum ini juga akan sangat spesifik dan tentunya sangat terbuka terhadap sertifikasi. Tentunya di nasional ini juga ada BNSP BNSP ini juga ada peluang Artinya nanti kompetensi yang sangat spesifik itu bisa menjadi suatu bukti dari sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Ini juga suatu terobosan dan barangkali itu bisa menjadi paket misalkan nanti pendidikan kurikulum baik dari soft skill maupun hard skill para awak-awaknya gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita sangat senang sekali berdiskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa dilanjutkan pada kesempatan berikutnya dan dapat memberikan manfaat tentunya untuk industri maritim nasional. Demikian atas nama Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ini saya mewakili beliau untuk menutup kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu atas diskusinya dan pemikiran sumbangsinya tadi. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Mas Nung. Pak Alwi, sampai ketemu Pak Alwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih semua Pak Jen. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Pak.
Izin Le, Pak. Terima kasih. Pak Johan, sampai ketemu. Ya, Pak Johan. Terima kasih. Ya, Pak Tri. Terima kasih. Senang sekali ketemu. Ya, Pak. Pak Bobi, izin, Pak. Kapten Oto, ada Pak Estu. Izin Pak Tovani. Siap. Mau rapat ikut. Ya, Adinda Johan. Terima kasih Adinda Ini Johan. Sehat selalu. Pak Tri, sehat selalu Pak Tri ya. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih. Mohon izin Pak Tri.